Ya, aparatur kepolisian sedang diserang oleh warga. Lihat Bang, ini masyarakat sudah tidak terbendung lagi, amarahnya tidak terbendung lagi. Ini hadiah untuk Anda, PJ Bupati, hadiah Anda untuk Disub Kabupaten Tangerang yang sudah kami peringatkan berkali-kali bahwa ketika aksi masyarakat sudah tidak terbendung, inilah yang terjadi. Dan hari ini Bobi Nasution beserta istrinya Kahiyang Ayu itu terlibat dalam dugaan iup kawan-kawan, yaitu pengurusan izin usaha tambang yang melibatkan Gubernur Maluku Utara kawan-kawan. Dan hari ini kita datang untuk memberikan ketegasan dari KPK kawan-kawan. Drama politik Jokowi, KPK, oligarki, dan cari suaka di rumah Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, siap-siap ya, kita bakal bahas drama politik yang penuh liku dan bikin kita semua gregetan. Ada kasus korupsi mega proyek yang diduga merugikan rakyat, hingga desas-desus Jokowi yang katanya lagi cari perlindungan ke Prabowo. Tetap stay tune ya, karena drama ini akan seru. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya, gratifikasi jet Kaisang, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, ya gitu ya, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan ya. Dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah, ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice, menghalang-halangi ya terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi. Coba bayangin sob, ada mantan ketua KPK yaitu Abraham Samad sampai harus nyamperin KPK buat ngebahas kasus dugaan korupsi dari keluarga Jokowi. Ini bukan main-main loh. Dari dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang, korupsi Blok Medan yang menyeret Bobi Nasution, sampai kasus EKTP yang katanya dihalang-halangi Jokowi sendiri. Saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Dan kasus ini pun sudah dilaporkan ke KPK
tapi hingga kini seperti hilang di telan bumi. Kata Bang Samad, ini obstruction of justice. Nah, ini nih istilah keren untuk menghalang-halangi proses hukum. Lalu pertanyaannya, siapa yang dituduh oleh Bang Samad yang menghalang-halangi kasus ini? Tentu saja Jokowi. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya kalau kasus-kasus yang menimpa Jokowi ataupun keluarga Jokowi seolah prosesnya lamban? Sedangkan kalau rakyat biasa saja, baru maling ayam saja sudah langsung kena gebuk polisi. Di sini pertanyaannya, apakah hukum memang ada kasta-kastanya di negeri ini? Hari ini dikuasai oleh oligarki properti yang dikelola oleh grupnya propertinya milik Agung Sedayu Group, yakni Aguan. Nilai yang kami gugat di dalam perkara ini sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah atau 616,2 triliun. Ini nilai yang setara dengan defisit APBN tahun 2025, sehingga kalau gugatan kami atas nama rakyat ini dikabulkan, maka rakyat akan ringan. APBN kita tidak perlu meningkatkan pendapatan melalui pajak jadi 12% PPN atau menambah hutang, tapi cukup dibayar dengan menghukum entitas oligarki properti yang telah melakukan perampasan tanah rakyat ini. Keputusan konkretnya salah satu batalkan itu PIK 2, batalkan PSN, ganti rugi seperti yang tadi kita sebutkan, kemudian tangkap itu yang namanya Aguan, tangkap itu yang namanya Joko Widodo, karena sudah jatuh korban ya. Kita bilang ini sudah jatuh korban, jadi harus ditangkap. Dan saat ini Jokowi kembali dilaporkan ke pengadilan bersama para oligarki, yaitu perihal proyek PIK 2. Yang kabarnya di sini, gugatan ini pun didaftarkan 20 warga masyarakat dari beragam profesi, mulai dari aktivis, pengamat, purnawirawan TNI, hingga pegiat media sosial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada Jumat 29 November 2024. Masyarakat yang menamakan diri Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat di PIK 2. Mereka pun menyebut bahwa Aguan CS atau Sugianto Kusuma, si pemilik dan pendiri Agung Sedayu Group, perusahaan properti yang mengembangkan PIK 2, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata. Masyarakat pun menuntut pemilik dari Agung Sedayu Group ini untuk membayar ganti rugi sebesar 616,2 triliun rupiah. Dan Jokowi pun dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pemasukan proyek PIK 2 ini menjadi PSN atau Proyek Strategis Nasional. Seperti yang kita tahu, Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 adalah sebuah proyek mewah yang justru menyisakan banyak duka buat rakyat kecil. Bayangin aja, tanah warga dibeli begitu murah, cuma 30 hingga 50 ribu per meter persegi. Coba bayangin, kalau sobat jual tanah segitu, bisa dapat apa coba? Buat cicilan sepeda motor saja pasti nggak akan cukup. Tapi yang bikin sedih, warga sampai kehilangan akses ke laut, jalan-jalan rusak berat akibat dilalui truk tanah. Dan kabarnya ada anak 13 tahun yang meninggal karena diduga terlindas oleh truk. Tapi proyek ini pun tetap mulus dan lempeng saja berjalan. Kenapa? Karena di sini dilabeli sebagai proyek strategis nasional. Dan label inilah yang dianggap sebagai jimat sakti. Bagi Jokowi, kebijakan apapun akan menjadi halal bila dilabeli dengan kata PSN. Tentu saja di sini para oligarki senyum-senyum, sementara rakyat pun gigit jari. Oh ya, ada yang bilang gugatan perdata yang sebesar 616 triliun rupiah ini bila dikabulkan bisa untuk menutup defisit APBN 2025. Wah, kalau bener nih, Prabowo pastinya nggak perlu repot-repot untuk naikin PPN 12%. Tapi pertanyaannya di sini, beranikah pemerintahan Prabowo melawan oligarki yang menjadi raja sejati negeri ini? Nah, setelah banyaknya pelaporan atas Jokowi beserta keluarganya oleh masyarakat, ada yang nggak kalah seru nih. Jokowi, Gibran dan Bobi pun dikabarkan juga telah didepak dari PDI Perjuangan.
Bahkan setelah ditanya wartawan, Jokowi pun cuma menjawab dengan 2 kata, ya, berarti partainya perorangan. Di sini, soal antara pertanyaan dan jawaban Jokowi sangat tidak nyambung, bahkan begitu membingungkan bagi para wartawan. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai P3. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Dan tak berapa lama pun, Jokowi pun lalu mengunjungi Prabowo di Jakarta dengan alasan kangen. Padahal beberapa hari yang lalu, media telah mengabarkan Prabowo telah mengunjungi Jokowi di Solo. Pemirsa, informasi terbaru, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Dan atas sikap Jokowi inilah, akhirnya ada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ada kabar Jokowi katanya lagi cari perlindungan politik ke Prabowo, yaitu setelah dicoret dari PDI Perjuangan. Di samping itu, maraknya pelaporan masyarakat ke pengadilan atas semua kebijakan Jokowi yang dianggap merugikan rakyat juga menjadi opini tersendiri di masyarakat. Dan oleh karena itulah, Jokowi dan keluarganya ada rasa ngeri-ngeri sedap atas perlawanan masyarakat. Mulai dari kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi hingga demo-demo yang menuntut Jokowi diadili. Masyarakat pun berharap Prabowo bisa menegakkan kembali taring hukum yang tumpul, serta bisa bersikap netral dan tidak memihak seperti tidak netralnya Subianto dalam pilkada baru-baru ini. Dan mari kita bersama-sama menunggu bagaimana kasus pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke pengadilan ini. Apakah akan ada tindak lanjut atau hanya akan menjadi berkas yang hanya tertumpuk di meja pengadilan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.